Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Diduga karena korsleting listrik, kapal wisata asal Spanyol terbakar di Raja Ampat. Antrean panjang solar dan Pertalite masih terlihat di SPBU. Gubernur menduga ada penimbunan bahan bakar di Merauke. Jelang Ramadan, harga telur ayam di Merauke mahal. Pemerintah Provinsi Papua menggelar pameran kesempatan kerja serta pameran UMKM di halaman kantor Gubernur Papua, Dok 2 Jayapura. Pameran yang berlangsung selama sepekan itu melibatkan 23 perusahaan dalam rangka memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional. Selain bursa kerja, Pemprov juga menggandeng 21 UMKM untuk memamerkan sekaligus menjual produk dan hasil kerajinan ke masyarakat. Bursa kerja ini merupakan komitmen pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran di Kota Jayapura yang saat ini jumlahnya mencapai 7.000 orang. Yaitu hak cipta individu, dan di tengah-tengah kita juga diadakan pameran. Satu yaitu untuk pameran UMKM, kita melihat bagaimana kontribusi UMKM, baik program-program dari perusahaan-perusahaan yang untuk memberikan kontribusi berupa social responsibility terhadap UMKM lokal kita. Yang kedua juga ada pameran kerja yang diikuti oleh beberapa perusahaan di wilayah Papua yang membutuhkan tenaga kerja. Sekiranya pada kesempatan hari ini mereka membuka kesempatan itu kepada para pencari kerja untuk ini tahap awal hari ini, kemudian mereka bisa berkoordinasi selanjutnya ke lingkungan perusahaan-perusahaan itu sendiri. Dan yang ketiga, dalam rangka ini juga diadakan pasar murah sesuai dengan komitmen bersama Gubernur Papua untuk menekan laju inflasi dan pengendalian terhadap kemiskinan ekstrim, juga stunting. Ini salah satu upaya kecil kita di lingkungan dinas, tetapi semua adalah arahan dari pimpinan daerah untuk kita bagaimana memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua. Masyarakat bisa memanfaatkan pameran bursa kerja ini untuk mencari perusahaan yang sesuai dengan latar belakang, pendidikan, dan pengalaman. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri meresmikan Rumah Sakit Bayangkara di Jalan Agimuga, Mimika. Rumah Sakit Bayangkara Mimika memiliki fasilitas lengkap dan dibangun dengan anggaran 65 miliar rupiah. Selain masyarakat, seluruh polisi yang sakit dapat terlayani di rumah sakit ini sehingga tidak perlu dirujuk ke Jayapura. Mudah-mudahan dengan resmikan rumah sakit ini, yang pertama kali itu bisa melayani anggota Polri dulu yang ada di wilayah Papua Pegunungan, bahkan mungkin nanti ada yang Papua Tengah, karena dia lebih dekat ke Mimika daripada dia ke Jayapura dan keluarga besarnya. Dan juga tentunya tidak hanya melayani anggota Polri, tetapi juga melayani masyarakat umum. Tadi sudah kita dengar apa yang disampaikan Bapak Kepala Dinas bahwa memang pelayanan kesehatan di Papua ini, di tanah Papua, apalagi khususnya di Papua Tengah, perlu kita sama-sama garap bersama sehingga kesehatan masyarakat yang ada di Papua, tanah Papua maupun khususnya Papua Tengah ini bisa lebih baik daripada waktu sebelumnya. Tentunya kerjasama Polri dengan pemerintah daerah ini sangat penting sekali untuk bagaimana bisa operasional rumah sakit ini sebagaimana apa saya sampaikan tadi. Saya kepada Kabitokes dan semua anggota Polri yang berdinas di kesehatan, saya minta untuk melayani masyarakat. Jangan tanya
kemampuan finansialnya, tapi dia layani dulu supaya harapan pemerintah tentang layanan kesehatan bisa kita dapat. Nanti masalah bagaimana untuk mencukupi itu kan urusan kami pimpinan Kapolda, akan saya berbicara dengan gubernur. Di Timika hari ini ada sejumlah rumah sakit. Kabupaten Timika adalah kabupaten yang rumah sakitnya banyak banget. Ada 2, ya, rumah sakit pemerintah, rumah sakit Mimika, dan rumah sakit Bawanti. Itu tahun kemarin diresmikan. Kemudian ada juga 2 rumah sakit, ya, milik, kalau saya mau mengatakan swasta. Di sini ada rumah sakit Kasih Herlina, kemudian juga ada rumah sakit Mitra Masyarakat yang dikelola oleh YPMK. Ada satu lagi rumah sakit saya lupa namanya, milik daripada Dr. Chandra Medika. Dan ada tambahan 2 lagi, rumah sakit Bayangkara dan rumah sakit TNI. Jadi kalau kita hitung 7-8 rumah sakit. Jumlah penduduk kita di sini ada 313.000 sesuai dengan data di kami. Jadi seharusnya dengan adanya rumah sakit ini, maka 2 tujuan kehadiran daripada rumah sakit, yaitu memperluas layanan cakupan pelayanan, termasuk bukti kehadiran negara dalam memperbaiki layanan, harusnya sudah bisa terwujud. Fasilitas kesehatan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah saat ini masih tertinggal dan minim. Kapolda berharap dengan kehadiran Rumah Sakit Bayangkara, pelaksanaan kesehatan menjadi lebih baik. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.